Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita melanjutkan kitab kita ini Bapak Ibu, karena kajian kita yang sebelumnya yang sudah diungkapkan itu, yaitu kita sudah ambil 3 golongan. Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat, kita ambil 3 golongan, terserah mau bajunya apa, Mu'tazilah kah dia, Jabariyah kah dia, Ahlussunnah wal Jamaah kah dia, tapi 3 yang nampak nyata di kehidupan kita hari ini dulu sampai sekarang, ada 3 golongan. 3 golongan itu kita ambil golongan yang paling hebat, yaitu golongan nomor 3. Golongan nomor 3 itu pun sudah kita usut cirinya kemarin. Cirinya itu hebat sekali Bapak Ibu. Dia tak mau buat dosa dalam keadaan orang ramai, sendiri apalagi dalam keadaan ramai. Jangankan di depan orang, sendiri dalam kamar tak mau dia buat dosa. Jangankan dalam kamar, di tengah lautan tak ada orang, dia tak mau buat dosa. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam hatinya bahwa Allah itu maha melihat. Tak sanggup dia. Jangankan menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri pun tak mau dia. Zalim kepada diri sendiri pun tak mau. Kita usut dengan berbagai macam cirinya dulu, lalu kita usut nomor 3 tersebut, lalu akhirnya kita timbang dengan kalimat ayat Al-Quran, la ilaha illallah wahdah Muhammadur Rasulullah. Lalu ketika kita timbang dengan ayat ini, ternyata orang yang hebat yang nomor 3 kemarin itu ternyata masih terjerat dengan syirik khafidul khafi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang ramai, bergaul dengan banyak orang, dengan orang alim bergaul, dengan orang yang tidak alim bergaul, dengan orang jahat pun bergaul, Bapak Ibu akan melihat kenyataan 3 golongan orang ini. Saya yakin Bapak Ibu akan ketemu yang disebutkan dalam kitab ini, terlihat nyata ada orang itu yang secara zahirnya luar biasa, ternyata dia tidak sadar dalam keadaan tersebut masih terkait dengan syirik khafidul khafi tersebut Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa? Mengapa orang yang sehebat yang nomor 3 kemarin tersebut masih terikat dengan syirik khafidul khafi? Kenapa orang yang kita anggap luar biasa sekali, kalau Bapak Ibu baca kitab ini dari awal sampai hari, terkejut saya rasa Bapak Ibu. Saya yakin terkejut. Nomor 3 inilah orang yang paling selamat tersebut. Oh, nomor 3 inilah, ketika saya ukur dengan diri saya sendiri masih jauh dengan orang nomor 3 tersebut. Tapi di ujungnya ternyata nomor 3 pun masih lagi terikat dengan syirik khafidul khafi. Kenapa masih terikat? Karena dia masih merasa punya kuasa pada dirinya. Inilah yang membuat dia itu terikat. Dan dia merasa segala yang diberikan atau dianugerahkan kepada mereka itu pemberian total kepada dia, dan Tuhan itu tidak berhak lagi terhadap apa yang diberikan kepada dia tersebut. Dan itu banyak sekali Bapak Ibu yang berlaku dalam hidup kita. Orang-orang yang punya pemahaman ketika dia sudah hidup tersebut, maka dia beranggapan bahwa Tuhan itu tidak lagi mengurusi apa yang dia miliki. Jika ditanyakan mengapa golongan ketiga ini masih terikat dengan syirik khafidul khafi, maka jawabannya adalah, nah ini yang kita ingin usut karenanya tersebut, kenapa sampai masih terikat dengan syirik khafidul khafi tersebut. Nah ini Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu, ketika mereka merasa bahwa apa-apa yang ada pada mereka itu, nah ini kita pandang diri kita Bapak Ibu. Ketika nanti kita pandang diri kita tersebut, bahwa apa-apa yang ada pada diri kita tersebut, ibu dapat rasakan, Bapak Ibu dapat merasakan, mata melihat, telinga mendengar, tangan memegang, kaki kita berjalan, akal kita berpikir, semuanya itu adalah anugerah pemberian diberi oleh Tuhan. Maka tentu maksudnya adalah bahwa sebelum diberi,
maka diri kita ini sebenarnya kosong lompong, tidak punya apa-apa. Begini seharusnya. Jadi kaki berjalan, mata melihat, telinga mendengar, itu nyata sudah adalah pemberian anugerah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka maksudnya adalah sebelum diberi berarti kita ini kosong lompong, tidak punya apa-apa. Maka seharusnya begitu Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu selalu kita mendengar kalam para ulama sufi tersebut, datang dari tak ada kembali kepada yang tak ada. Datang dari yang sunyi kembali kepada yang sunyi. Datang kosong balik pun kosong. Jangan sampai terbawa. Kalau terbawa curi kita nanti. Nah Bapak Ibu, tetapi ketika kita merasa sebelum diberi Tuhan itu kita merasa punya sendiri terlebih dahulu. Nah ini kan Bapak Ibu, kalau ada iktikat dalam diri kita, ada perasaan sebelum diberi oleh Allah anugerah tadi, itu merasa punya sendiri terlebih dahulu. Semisal misalnya kita punya dua bola mata, lalu Allah beri kuasa untuk melihat. Ini Bapak Ibu banyak sekali Bapak Ibu orang yang salah paham di sini. Bahkan mohon maaf banyak orang yang sudah apa namanya itu, sudah kiai haji macam-macam lah sebutannya di masyarakat, tapi masih lagi merasa punya kuasa pada dirinya. Ini bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu, semisal kitalah yang punya dua bola mata, lalu Tuhan beri kuasa penglihatan. Jadi kalau kita merasa kita punya dua kaki dan tangan, lalu Allah berikan kuasa kita itu bergerak dan segala memegang dan lain sebagainya, yaitu kita merasa punya dua keping telinga, lalu Tuhan berikan kekuatan mendengar pada telinga kita tersebut, maka Bapak Ibu, kalau inilah etikat kita, maka yang terjadi itu ada dua kuasa pada diri kita ini. Kuasa diri kita sendiri, dan yang kedua adalah kuasa Tuhan. Ini pun tidak selamat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih punya itikat begitu, akulah yang punya dua mata ini, lalu Allah berikan penglihatan. Akulah yang punya dua kaki ini, lalu Allah berikan kudrat iradat bisa bergerak berjalan. Akulah punya kepala ini, lalu Allah berikan anugerah akal sehingga bisa berpikir. Akulah punya tangan, lalu Allah berikan kemampuan untuk memegang. Kalau itu iktikat kita, maka berarti ada dua kuasa pada diri kita, yaitu kuasa diri kita sendiri dan kuasa Tuhan. Maka bertentangan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika tersebut, bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal dalam zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Allah itu juga esa dalam kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, samanya, basarnya, dan kalamnya. Ingat nih Bapak Ibu, ini memang agak berat kadang-kadang untuk diterima. Maka itu diselingi kita dengan membaca kitab ini. Allah itu esa, esa itu tunggal, tunggal dalam zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Allah itu juga esa tunggal dalam kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, samanya, basarnya, dan kalamnya. Berarti nanti Bapak Ibu, ketika kita bicara nanti di mulut kita ini, maka bagi orang yang sudah tembus hijab dirinya tersebut, maka dia mampu merasakan bahwa itu bukanlah sebenarnya pendengaran dia, bukanlah itu gerak dia, semuanya nyata adalah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, ketika kita merasa kita yang punya kaki lalu yang menggerakkan itu Allah, berarti ada dua kuasa. Maka
kita syirik hafidul hafi dan kita pun tidak selamat. Kemudian Bapak Ibu, mari kita usir lebih serius Bapak Ibu. Jika begini jadinya, nah yang tadi itu Bapak Ibu, jika begini jadinya, maka timbullah prasangka di mana kuasa yang ada padanya dahulu itu. Jadi kalau begini Bapak Ibu, maka timbul prasangka, dari mana pula datang kuasa kita yang dulu tersebut, yang diberikan oleh Tuhan yang mana pula. Tadi kita kosong lompong, tidak punya apa-apa, lalu kita merasa punya sesuatu, sanggup pula menerima anugerah dari Tuhan. Kaki punya aku, lalu Allah berikan kuasa gerak pada kaki kita, maka timbul prasangka dari Tuhan yang mana pula yang memberikan kaki kita tersebut. Maka itu kalaulah kuasa yang terdahulu itu diberikan, ada orang Bapak Ibu berpendapat kalau anak tersebut sifat karakternya itu ya orang tuanya yang buat, kata dia. Dia mau jadi apa nanti, kata dia. Jadi orang tuanya itu yang nanti membuat karakternya mau baik mau buruk, nanti ibunya macam-macam lah dia sebutkan. Kalau ini ada pada intikatnya, berarti orang tua kita itu jadi Tuhan, karena sanggup menciptakan jasa kita tersebut. Kalau itu iktikadnya Bapak Ibu, maka orang tua kita itu pun akhirnya jadi Tuhan. Dan ini pun syirik Bapak Ibu, syirik hafidul hafi tersebut. Jadi Bapak Ibu memang mesti harus hati-hati Bapak Ibu berkenaan dengan iktikad akidah tersebut. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau yang tadi itu, maka jadilah ayah ibu kita itu Tuhan. Atau misalnya kalau diberikan oleh Tuhan yang lain, baru kemudian Tuhan berikan kekuatan pada anggota badan kita tersebut, maka ada berapa banyak Tuhan pada diri kita tersebut, maka apa yang terjadi bisa berkelahi pula Tuhan tersebut, karena banyak Tuhan pada diri kita tersebut. Maka peliknya minta ampun Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita merasa, nah ini Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa kuasa yang sebelumnya itu memang lahir dari diri kita sendiri, nah ini juga banyak sekali orang berpemahaman bahwa yang ada pada dirinya itu adalah kuasa dirinya sendiri. Juga banyak sekarang merasa seperti itu. Kalaulah itu ada di batang rasanya tersebut, bahwa kuasa yang sebelumnya itu memang lahir dari dirinya sendiri yang punya kuasa, bukan diberikan oleh siapa-siapa juga, maka jika begini pemahamannya, apa yang terjadi yaitu jadilah dia itu Tuhan, dan Tuhan yang memberi kuasa setelahnya tadi. Maka jadi ada dua Tuhan pada dirinya Bapak Ibu. Maka itu kedua-duanya ini pun, maka yang ini pun jatuh pada lubang syirik tersebut. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ternyata banyak orang yang punya pemahaman hal semacam ini, bahwa dia merasa dia punya kuasa. Ya akulah yang memandang, akulah yang mendengar, akulah yang bekerja. Nanti sehingga terlepaslah, terputuslah antara dirinya dengan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi itu adalah sebenarnya malah dia yang menjadi Tuhan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab ini, saya sebutkan di sini yaitu, maka akal kita yang lemah ini Bapak Ibu wajiblah memperakui dan meyakini bahwasanya sebelum Tuhan itu memberi, menganugerahi segala kekuasaan yang ada pada diri kita itu, yaitu kita itu tidak punya apa-apa sama sekali Bapak Ibu, walaupun hanya seperti debu, bahkan lebih kecil daripada debu tersebut. Maka Bapak Ibu bermakna dan dihukumi bahwa seluruh kekuasaan atas kuasa yang lekat pada diri kita itu, Bapak Ibu bisa merasakan berjalan, memandang, melihat, mendengar, berpikir, segala macamnya itu, nyatalah itu adalah milik Tuhan seutuhnya.
kepunyaan Tuhanlah, karena sebelumnya diri kita itu kosong, tidak terisi apa-apa Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu di ujung, di bagian ini juga nanti di bab kedua ini kita akan deretkan, ini baru nanti kita pakai papan tulis Bapak Ibu. Kita deretkan dari atas sampai ke bawah, sampai nanti nyatalah sebenarnya bahwa diri kita ini tidak ada Bapak Ibu. Yang ini yang harus mampu kita merasakan dan kita bawa dalam hidup kita, bahwa kita ini mampu merasakan bahwa kita ini tak ada, yang ada itu hanya Allah saja Bapak Ibu. Nah maka itu merasakannya inilah yang susah sekali kadang. Nah kemudian Bapak Ibu, lalu ketika diri kita yang kosong itu diberikan kekuasaan, tadi kita kosong tak punya apa-apa, lalu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya yang wajib kita usut dengan akal pikiran kita adalah yang berlaku pada diri kita tersebut, yaitu gerak, diam, melihat, mendengar, berjalan, memegang, berpikir dan sebagainya tersebut, siapa pula yang melakukannya. Nah ini juga Bapak Ibu mesti kita usut Bapak Ibu. Setelah kita berdiri, coba kita berdiri, kita bisa berjalan, memegang, mendengar, berpikir, sudah itu bisa merasa dengan hati kita, lalu kita pandang diri kita ini, maka saat itu lalu kita usut siapa sebenarnya pula yang melakukannya tersebut. Kalau seandainya kita merasa kitalah yang melakukannya, maka kembali kepada yang tadi, maka syiriklah kita Bapak Ibu. Maka apakah Tuhan yang melakukannya atau diri kita sendiri yang melakukannya setelah diberikan kuasa tersebut atau anugerah tersebut? Sebab Bapak Ibu, kalau kita mengaku bahwa kita menggunakan hak pakai atau hak kuasa yang diberikan Tuhan tadi, kita mengaku nih bahwa apa yang ada pada diri kita ini adalah hak pakai kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, maka jadilah kita ini lebih hebat daripada Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak sanggup lagi untuk melakukan apa yang diberikan kepada kita tersebut, atau Tuhan itu istirahat, tidak melakukan apa-apa lagi dan tidak bertanggung jawab apa-apa lagi terhadap anugerah yang diberikan kepada kita tersebut. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kita lebih hebat daripada Tuhan. Yang ini pun Bapak Ibu, kalau ini punya pemahaman seperti ini, maka jatuhlah kita itu dalam syirik tersebut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya kita tetap bersikeras mengaku bahwa kita juga yang melakukan sendiri setelah diberi kuasa tadi, berarti kita itu menyalahi pengakuan yang pertama, yaitu bahwa kita ini dulu kosong lompong, tidak memiliki apa-apa. Maka Bapak Ibu bolak-balik kita akhirnya pernah kita berpikir sebenarnya siapa sebenarnya yang berlaku di situ. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita putuskan saja Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu, kalaulah kita itu dengan pengakuan awalnya kosong lompong, tidak sanggup atau tidak kuasa untuk menyambut anugerah Tuhan, tetapi merasa kuasa melakukannya, maka jelaslah ini masih terikat dengan syirik hafidul hafi yang sudah semenjak awal kita uraikan Bapak Ibu. Sudahlah pula Bapak Ibu, kalau kita merasa atau beranggapan kuasa menyambut, kita kuasa menyambut kuasa Allah tadi, kita kosong lompong, lalu merasa sanggup menyambut dan merasa sanggup juga untuk mengerjakan pemberian Tuhan itu, maka apa yang terjadi? Jadilah kita ini si raja syirik. Nah ini bahayanya Bapak Ibu. Kalau kita punya pemahaman sanggup menerima, sanggup pula melakukan, berarti jadilah kita ini si raja syirik tersebut Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu baca saja kitab ini kelanjutannya. Tapi inilah
gambaran Bapak Ibu, orang yang sebegitu hebatnya zahirnya tersebut, ternyata sebab dia itu terjatuh pada lubang syirik khafi tersebut karena sebab-sebab yang tadi itu. Maka itu Bapak Ibu, ringkasnya adalah bahwa kita ini jangan sampai sedikit pun merasa ada kuasa sendiri, meskipun sebesar debu atau bahkan lebih kecil daripada itu. Nah, maka itu Bapak Ibu, di bagian nanti akhir kitab ini satu-satunya cara untuk keluar dari lubang syirik tersebut, dari syirik jali, syirik khafi dan syirik khafijul khafi, satu-satunya cara untuk lepas dari situ adalah babul maut tersebut atau pintu kematian tersebut Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan sampai salah paham, lalu nanti mengambil kesimpulan singkat. Oh, kata Bapak Ibu, kalau begitu hebatnya orang yang nomor 3 tadi, ibadahnya bagus, bahkan ilmu ketuhanannya juga bagus, bahkan dia tidak mau berbuat dosa itu, bahkan dalam keadaan sendiri di tengah lautan yang luas tak ada orang pun dia tidak mau berbuat. Kalau aku begini saja Bapak Ibu, dia saja seperti ini masih masuk neraka, apalagi aku. Maka kalau begitu buat buruk sajalah, karena buat baik pun akhirnya masuk neraka juga, kata dia. Maka inilah yang disebut orang keranjingan. Inilah orang yang dimotori oleh iblis dan setan tersebut. Maka untuk dapat sempurna tersebut, syariatnya tersebut mesti harus sempurna, hakikatnya itu pun mesti wajib sempurna Bapak Ibu. Jadi diri yang zahir itu wajib bersih dan diri yang batin itu wajib suci Bapak Ibu. Jadi kedua-duanya mesti harus seimbang. Setengah saja seimbang, zahirnya bersih, berarti tasawuf lahirnya saja yang sempurna. Tapi dosa batinnya itu masih ada kalau diukur. Maka itu tasawuf lahir dan tasawuf batinnya itu mesti wajib sempurna. Jadi siapa contohnya? Maka contohnya tak ada yang lain. Contohnya itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu zahirnya bersih, batinnya suci. Coba lihat, kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu, Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya. Macam mana dia bisa memegang syariat luar biasanya? Tapi makrifatnya Rasulullah luar biasa sampai berjumpa dengan Tuhan. Saya punya dulu bertemu dengan kiai Bapak Ibu, tapi tidak sempat ngaji dengan dia. Namanya Tuan Guru Yusuf namanya. Waktu saya masih kuliah S1 lah. Orang-orang dulu Bapak Ibu, para ulama dulu itu menjaga syariat ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi hakikatnya juga luar biasa. Waktu dia turun dengan muridnya dari rumah menuju ke musala tersebut, lalu sejak ini kainnya ini terkena sarang laba-laba. Biasa kalau orang kan kalau pagi-pagi subuh-subuh itu kalau keluar itu kena sarang laba-laba, atau sore juga kadang-kadang bisa kena sarang laba-laba, itu balik dia ke rumah ganti sarungnya. Bayangkan dia menjaga syariatnya tersebut, karena dia lihat laba-laba itu kalau buat sarang itu keluar benangnya itu dari buritnya, bukan dari lidahnya, dari buritnya. Akhirnya ketika dia itu balik ke rumah ganti sarungnya tersebut, saking dia menjaga syariatnya tersebut. Tapi hakikatnya juga luar biasa. Jadi kalau seandainya gara-gara sarang laba-laba saja dia ganti sarungnya tersebut, apalagi makan haram, apalagi menipu orang, apalagi bermaksiat, apalagi berzina misalnya, tidak mungkin dia lakukan, saking dia menjaga syariatnya. Jadi syariatnya dia bersih sehingga tasawuf lahirnya itu sempurna, tapi hakikatnya ini juga sama. Jangan sampai kita itu tersangkut dengan syirik yang 3 tersebut. Syirik jali kita mungkin tak buat, Bapak Ibu mungkin tak ada lagi yang nyembah patung, nyembah duit mungkin ada. Kalau misalnya kehilangan duit takutnya luar biasa, sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Syirik jali mungkin kita tak buat, tapi syirik khafi banyak masih kita buat. Takut miskin, ada tidak Bapak Ibu yang takut miskin di sini?
atau sudah matang, sudah tak lagi saya takut miskin, sudah kuat sudah tauhidnya. Takut miskin masih terjaring dengan sirik hafidul hafid, sirik hafid tersebut. Yang adik-adik yang lagi kuliah takut tak tamat kuliah juga sama. Ada mahasiswa itu Bapak Ibu saking takutnya tidak selesai kuliah sampai pingsan ya. Ada, saya ketemu orang sedang disertasi, dia pingsan tak bisa mampu menyelesaikan disertasinya. Saking takutnya dia tidak dapat gelar doktor. Jadi sampai pingsan gara-gara takut tidak selesai. Takut semacam ini bisa memutuskan hubungan dengan Tuhan, maka itu dia masih masuk dalam sirik khafi tersebut. Tapi ada yang ketiga yang lebih bahaya Bapak Ibu, yaitu sirik khafijul khafi. Yang ini yang kita usut tadi. Sirik khafijul khafi ini lebih tertutup lagi, tersembunyi lagi, yaitu ketika Bapak Ibu masih merasa punya kuasa, meskipun kuasa itu seperti debu bahkan lebih kecil daripada itu, maka itu masih membuat kita itu terikat dengan sirik jali dan sirik khafi tersebut. Dan Bapak Ibu bisa merasakan. Saya yakin Bapak Ibu pun ketemu di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin bisa merasakan dengan diri sendiri yang sirik yang ketiga ini masih terjangkit pada diri kita. Allahu Akbar. Kalau sholat Bapak Ibu merasa akulah yang punya kuasa bertakbir, akulah yang sujud, akulah yang beriktidal, akulah yang semualah, maka sholatnya itu tidak sah secara hakikat. Kenapa? Karena dia pakai dirinya sendiri, terputus hubungannya dengan Tuhan, maka sholatnya itu tidak bisa mi'raj. Maka itu takbiratul ihram. Kita dulu ngaji di waktu yang di kitab putih tersebut, ihram itu artinya bungkus, yaitu ketika yang zahir itu dibungkus dengan yang batin. Ketika takbiratul ihram, maka saat itu kita membungkus yang jasad tersebut, sehingga tak ada lagi di situ kuasa kita, yang ada itu adalah kuasa ruh kita. Siapa kuasa ruh tersebut? Ruh itu adalah afalnya Allah, maka nyata di situ yang berlaku itu tak ada lain dan tak bukan adalah Allah itu sendiri. Maka itu Bapak Ibu, kalau orang sembahyang masih ada kuasa dia di situ, meskipun 0,1, maka sholatnya itu gagal secara hakikat. Secara zahir, dalam pandangan mata manusia, dia ukur rukuknya sudah pas, sujudnya sudah pas, sudah sah. Tapi ketika diukur dengan hakikat, ternyata masih gagal. Kenapa? Karena masih terjaring dengan sirik khafidul khafi tersebut. Maka tak ada cara lain terkecuali, yaitu babul maut, yaitu mutu qabla an tamutu tersebut, supaya sirik khafidul khafi ini hilang daripada diri kita tersebut. Yang ini dirasa-rasakan betul Bapak Ibu. Jangan sampai kita masih punya tersangkut rasa bahwa kita ini masih ada punya kuasa. Karena Bapak Ibu mohon maaf, banyak sekali orang Bapak Ibu merasa, ya yang bekerja itu akulah, yang sholat itu akulah, yang puasa itu akulah, yang apa itu akulah, semuanya. Bukan Allah, kata dia, akulah, aku ini hamba. Maka itu orang hakikat sholat itu bukan menyembah, tapi menyatakan Tuhan pada dunia. Kalau menyembah masih berarti ada yang disembah, masih dua. Maka itu orang hakikat itu ketika dia sholat itu menyatakan Allah. Dia tidak lagi di makam menyembah iya tetap, tapi sudah duduk di makam menyatakan Allah. Maka itu ketika dia ruku, sujud dan sebagainya, di situ bukan lagi madein jasad, tapi sudah madein ruh dia. Bukan lagi kudrat iradat dia, tapi nyata di situ adalah kudrat iradat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, la haula wala quwata, tiada daya dan tiada upayaku, maka kontanlah saat itu lillahil aliyil azim. Tiada nyata dan tiada bukan adalah kudrat iradat Allah, kuasa Allah, kenyataan Allah di situ. Maka syarat pertamanya
caranya itu adalah la haula wala quwata, yaitu jangan sampai ada kita di situ. Ketika kita tak ada, nyatalah di situ billahil aliyil azim tersebut. Yang ini harus kita rasakan dalam hidup kita tersebut. Maka itu Bapak Ibu, nanti setelah kita mengetahui bahwa kita ini kosong sekosong-kosongnya, nanti kita ukai pula dengan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri maka kenal Tuhan. Diri yang mana? Nah ini nanti kita ukai, kita perjelas pula Bapak Ibu, diri yang mana sebenarnya. Apakah diri yang ini? Bukan diri yang ini Bapak Ibu. Diri yang mana? Nanti itu di kelanjutan daripada kitab kita yang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin inilah pengajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.